Eee, dalam menggunakan indikator mikrobiologi dan kimia, beberapa studi juga menunjukkan bahwa penggunaan hanya indikator mikrobiologis atau indikator kimia saja tidak efektif dalam memprediksi umur simpan atau status kerusakan makanan. Dalam memilih indikator yang kita gunakan, maka biasanya kita harus memperhatikan faktor yang berkontribusi dalam kerusakan makanan oleh mikroba. Di antaranya adalah komposisi bahan makanan tersebut, metode yang digunakan untuk untuk menyiapkan atau memproses makanan. Kemudian tingkat kontaminasi selama pemrosesan makanan, jenis pengemasan, suhu dan waktu penyimpanan, serta kemungkinan adanya temperatur abuse. Nah, karena faktor-faktor ini akan berbeda-beda untuk setiap produk, misalnya berbeda dari komposisi bahannya, dari metode pemrosesannya, dan sebagainya, maka biasanya untuk memilih indikator yang cocok untuk digunakan dalam menilai status kerusakan makanan atau umur simpan, biasanya didasarkan pada jenis produk atau kelompok produk-produk yang sejenis. Sebagai contoh misalnya, untuk susu ada indikator mikrobiologis yang digunakan, yaitu mikroba indikator tertentu seperti misalnya E. coli. Dan indikator mikroba ini akan berbeda dengan misalnya jus buah dan sebagainya. Ya, jadi setiap makanan tertentu atau jenis makanan, kelompok jenis makanan tertentu harus kita tentukan indikatornya secara berbeda-beda pula. Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan indikator mikroba atau kimia untuk suatu produk tertentu atau beberapa produk yang mirip atau sejenis, diantaranya adalah pertama ya, pada produk segar, mikroba atau senyawa kimia tersebut terdapat dalam jumlah sedikit untuk mikroba atau tidak ada untuk senyawa kimia. Kemudian pada kondisi penyimpanan normal, yaitu pada suhu, waktu, dan pengemasan tertentu, jumlah mikroba atau senyawa kimia indikator tersebut akan meningkat dalam jumlah sehingga dapat mencapai jumlah yang sangat tinggi. Kemudian, ketika kebusukan atau kerusakan terjadi pada kondisi penyimpanan normal tadi, maka mikroba penyebab dan atau senyawa kimia tersebut akan menjadi predominan. Selanjutnya, untuk menjadi indikator yang baik, maka mikroba atau senyawa kimia indikator tersebut harus dapat dideteksi secara cepat. Kemudian mikroba atau senyawa kimia tersebut juga harus dapat diandalkan untuk memprediksi umur simpan atau status kerusakan makanan. Dan yang terakhir, mikroba atau senyawa kimia indikator tersebut harus dapat dikorelasikan dengan kriteria sensori dari kerusakan makanan. Nah, berbagai jenis mikroba dan metabolitnya telah dievaluasi untuk melihat apakah dapat digunakan sebagai indikator mikroba atau kimia dari kerusakan makanan. Karena bakteri umumnya merupakan mikroba yang predominan dalam menyebabkan kerusakan makanan, maka untuk indikator mikroba umumnya berasal dari kelompok bakteri. Demikian pula indikator kimia biasanya diambil dari produk metabolit hasil metabolisme bakteri pada bahan makanan tertentu. Jumlah dan tipe mikroba yang dapat mengkontaminasi makanan akan berbeda antara satu produk dengan produk lainnya. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan dari sumber mikroba serta faktor intrinsik dan ekstrinsik dari makanan itu sendiri. Dengan demikian, dalam memilih mikroba indikator, biasanya cara yang paling mudah dan masuk akal adalah dipilih dari mikroba predominan yang terlibat dalam kerusakan makanan atau kelompok makanan tersebut. Sebagai contoh, untuk daging yang disimpan di kulkas, umumnya kerusakan dilakukan oleh bakteri gram negatif aerob yang bersifat psikotrofik, terutama Pseudomonas. Dengan demikian, kelompok bakteri gram negatif ini cocok untuk digunakan sebagai indikator kerusakan, baik untuk memprediksi umur simpan ataupun mengestimasi status kerusakan makanan tersebut selama penyimpanan dalam kulkas.
Pengukuran jumlah mikroba indikator dapat dilakukan dengan menggunakan aerobic plate count atau standard plate count atau total plate count gitu ya. Seperti melakukan enumerasi bakteri seperti biasa. Pada slide ini dapat dilihat beberapa kelompok mikroba yang dapat digunakan sebagai indikator kerusakan makanan. Sebagai contoh tadi untuk daging yang disimpan dalam pendingin, indikator yang dapat digunakan adalah mikroba aerob, psikotrofik, terutama bakteri gram negatif aerob. Nah, berdasarkan penghitungan dari kelompok bakteri ini, maka kita dapat memprediksi kerusakan daging tersebut. Umumnya data mikrobiologis dapat diperoleh dalam 2-7 hari setelah sampel ditanam dalam media pertumbuhan bakteri dan diinkubasi. Untuk refrigerated raw meat itu biasanya sampel diinkubasi pada suhu 10-25 derajat Celcius. Contoh yang lain misalnya susu segar, mikroba indikator yang bisa digunakan adalah bakteri gram negatif thermoduric. Sementara untuk susu yang dipasteurisasi, sebagai mikroba indikatornya dapat digunakan bakteri sikrotrofik, baik bakteri gram negatif maupun gram positif. Dan demikian seterusnya untuk setiap jenis makanan akan memiliki indikator tertentu berdasarkan karakteristik makanannya. Untuk di Indonesia, mikroba indikator serta batas kerusakan mikrobiologis dari suatu makanan ditentukan oleh BPOM. Kelemahan utama dari penggunaan indikator mikroba adalah memerlukan waktu cukup lama untuk melakukan penghitungan. Untuk mengatasi hal ini, beberapa metode penghitungan tidak langsung dikembangkan. Misalnya saja penentuan lipopolisakarida yang terdapat di dalam makanan. LPS ini umumnya ditemukan pada bakteri gram negatif, sehingga dengan mengukur konsentrasi LPS, maka kita bisa melakukan estimasi terhadap jumlah bakteri gram negatif di dalam makanan tersebut. Tentunya ini nanti dilakukan dengan menggunakan kurva standar yang menghubungkan antara jumlah LPS dengan jumlah bakteri gram negatif. Cara pengukuran tidak langsung lainnya misalnya dengan mengukur ATP yang dihasilkan oleh populasi mikroba. Kemudian juga misalnya dengan mengukur waktu reduksi zat warna seperti yang percobaannya pernah kalian lakukan ketika menghitung atau menentukan kualitas susu. Dan masih banyak metode-metode lain. Semua metode pengukuran ini tentunya memiliki keuntungan dan kelemahannya masing-masing.